Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Via. Ya, Ibu Via ini ya. Ya, Ibu Via Viani, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala rahmatnya, membimbing kita semakin mendekat dan mengerti bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepadanya, ya. Jadi segala yang Bu Via cerita tadi itu semuanya sudah benar, itu proses, ya. Sudah ada di video-video saya yang lain, saya sudah sering menjelaskan. Rata-rata orang yang benar-benar kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang bermasalah. 90% pengamal zikir nafas, orang yang jumpa YouTube saya, orang yang mendalami zikir nafas, semuanya itu kebanyakan orang-orang bermasalah. Nah, karena kalau kita udah dengar ceritanya tuh ya begitu. Saya begini bang, begitu bang. Ya itulah proses Allah. Ibu sudah naik di level, kalau saya bilang level jatuh cinta, ya. Awalnya kecewa, pertama kita tertipu dunia dulu nih, dikasih kesenangan, kebahagiaan, akhirnya hancur, akhirnya habis, diambil kembali oleh Allah. Di situ kita betul-betul merasa putus asa segala macam. Mau nggak mau kita mengadu hanya kepada Allah. Hanya Engkau yang bisa tolong aku ya Allah, yang lain nggak ada satu makhluk pun bisa menolongku, ya. Ketika kita dibuatnya terpuruk, tak berdaya, barulah kita meminta kuasanya. Barulah kita mau kembali kepadanya, ya. Seperti ayat di Al-Quran, langit dan bumi beserta isinya, ya, tunduk kepada Allah, baik sukarela maupun dengan terpaksa. Nah, yang seperti Bu Via alami adalah disuruh tunduk dengan terpaksa. Itu ayat Allah itu kiasnya itu sangat dalam, ya. Langit dan bumi beserta isinya tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Mungkin sudah lama Allah itu panggil kita, sudah lama Allah, ayo hambaku kemari mendekat, kembalilah kepada aku, nggak mau kita. Yang pertama, masih kuat kecintaan kita kepada dunia, ya. Masih melekat kita kepada harta, masih banyak berhala-berhala diri selain Allah. Akhirnya Allah hancurkan semua berhala kita, ya, termasuk harta itu juga berhala, termasuk berhala diri. Bagaimana engkau bisa mendekat kepadaku kalau kau masih punya berhala? Akhirnya Allah hancurkan. Diambillah dunia kita satu persatu, harta kita yang dahulu serba ada jadi kekurangan, itu namanya diambil. Begitulah cara Allah menyuruh kita tunduk secara terpaksa. Mau nggak mau, ya Allah, hanya Engkau yang bisa tolong aku, baru mau kembali kita. Nah, setelah kita merasa terpuruk itu, mulailah kita belajar mengenal, ya, kembali kepada Allah. Mulai lagi mendekat kepada Allah. Di situ Allah kasih petunjuk, kasih hidayah. Salah satunya ketemu channel saya, ya. Ada pula tuh metode zikir nafas. Dicoba lah amalkan kan. Awalnya nggak mau tuh. Banyak teman-teman, bang, saya belum mau mengamalkan DN, tapi saya seneng kajian Bang Andi. Nggak apa-apa. Mau dengar ceramah saja udah bagus, sudah syukur alhamdulillah. Walaupun orangnya nggak mau mengamalkan DN, mungkin belum yakin, ya nggak apa-apa. Nanti silakan disimak terus YouTube itu. Nanti pelan-pelan pasti ada magnet. Mau nggak mau, semakin hari pasti nanti akan mulai kita mencoba. Nah, akhirnya Bu Via coba di situ. Banyak khasiat, banyak dampak, banyak
kebaikan ya. Seperti kok saya tidur jam 12 bang, tapi paginya nggak ngantuk. Saya jadi sering bergadang bang, tapi saya sehat-sehat aja, nggak lemas, nggak ngantuk. Itu pertanda jiwa kita sudah kenyang. Ya, bagi orang yang jiwanya sudah kenyang, ada dua. Sedikit makan sudah kenyang, sedikit tidur sudah puas. Ya, tapi dia nggak sakit, justru tubuhnya makin sehat. Kalau belum lapar perutnya nggak akan makan dia. Tunggu betul-betul lapar baru dia makan. Makanya jangan aneh. Kalau sudah mengamalkan zikir nafas bang, saya makannya kok jadi sedikit ya bang. Sedikit aja saya makan sudah kenyang bang. Itu tandanya jiwamu sudah kenyang, sudah kuat. Jadi jasad ini nggak terlalu kayak dulu congok ya kan. Kalau nggak pecah perut itu nggak berhenti makan terus. Itu kalau dulu. Tapi setelah mengamalkan zikir nafas, makannya jadi sedikit. Lalu apa? Tidurnya juga lagi lebih sedikit ya. Sedikit aja bang saya tidur bang, paling 4 jam 5 jam udah puas. Atau 2 jam, rasanya sama bang macam 8 jam tidur. Ya, itu tandanya jiwanya udah kenyang. Sama halnya seperti kita ngecas HP. HP itu kalau full 90% HP-nya, baterainya, ya sebentar aja ngecasnya. Ya, begitu juga jiwa kita ini. Kalau jiwa kita sudah sehat, sebentar aja kita tidur. Ya. Lalu selanjutnya mengenai ngomong sama suaminya, kok bisa ngalir ya bang, kok bisa ngomong seperti itu ya bang, siapa yang ngomong melalui lisan saya bang? Banyak teman-teman bingung ya. Memang para pengamal zikir nafas itu kalau dia betul-betul mengamalkan sungguh-sungguh, lisannya itu menjadi lisan Allah ya. Kalau dia ngomong itu energinya energi Allah. Bahkan kita sendiri bingung, kok aku bisa ngomong seperti itu ya. Apalagi kalau kita melihat sesuatu ada yang nggak benar, nggak beres di situ ya, di dalam diri ini rasanya terdorong untuk bicara. Bicara itu yang benar, jangan kamu diam, bicara yang kebenaran. Akhirnya kita ngomong walaupun itu pahit. Makanya sama juga seperti saya nih. Di YouTube itu berapa banyak itu kalimat pahit, kalimat pedas, banyak bikin orang sakit hati. Ya menurut saya itu bikin sakit hati. Tapi kok banyak yang terima gitu. Bukan saya bilang kopi pahit kok orang seneng. Kok bagi mereka tidak pahit, malah ditagi-tagi lagi, bang kasih kopi pahit bang. Ya itu kalau sudah lisan Allah. Allah lah yang berkata-kata melalui lisan kita. Karena di situ salah satu sifatnya juga kalam, berkata-kata. Ketika kita zero, terpaut hati kita kepada Allah, dia yang bicara ya. Jadi syukur alhamdulillah kalau memang sudah mulai jatuh cinta ya. Pertama kan kecewa, level kedua apa? Jatuh cinta. Level ketiga tenang. Tadi Bu Fia udah bilang, saya bang merasa lebih tenang. Nah ini ada level keempat Bu, ibu harus hati-hati, yaitu gila. Ini saya kasih tahu aja ini sebelum terjadi. Tahap selanjutnya adalah gila. Gila ketuhanan, mabuk ketuhanan. Jadi jangan sampai terlena di wilayah tenang tadi ya. Makanya lain kali nanti ceritakan pengalamannya, bang saya begini nanti kita tukar pikiran lagi. Kalau nggak mau cerita ya sering-sering aja nonton YouTube saya, insya Allah itu ada jawaban di situ ya. Makanya banyak teman-teman yang lain, bang saya nggak banyak tanya sama Bang Andi, nggak pernah komunikasi dengan Bang Andi. Yang penting saya rajin nonton aja, saya belajar dari YouTube. Ketemu kok kejadian hari ini dapat video ini, kejadian besok dapat video lagi yang lain, dan rata-rata kok pas gitu. Kenapa ya bang? Video Bang Andi itu pas sekali, seolah-olah Allah itu tegur saya lewat video itu katanya. Nah yang penting kalian mau belajar, pasti dosisnya pas nanti ya. Jadi untuk Bu Fia
istiqomah terus ya. Yang penting kita jangan merasa puas, jangan merasa cukup. Ilmu Allah itu luas ya. Langit saja bertingkat-tingkat, apalagi ilmu Allah juga bertingkat-tingkat. Jadi kita jangan pernah aku udah cukup lah. Belajar terus kita. Saya pun masih belajar. Jangan dibilang Bang Andi udah ahli, sudah guru. Enggak lah. Saya pun masih belajar, masih sering juga goyang. Masih sering juga jatuh bangun. Ya. Kalau dibilang kenapa saya setiap hari berbagi, begitulah cara saya belajar. Dengan berbagi itu saya dapat ilmu. Ya. Jadi kita belajar terus. Yang pertama kecewa, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga tenang, yang keempat gila. Ya, ini tahap selanjutnya Ibu akan merasakan tahap mabuk ketuhanan, tahap gila ketuhanan. Ya. Jangan sampai nanti berat sebelah. Di wilayah itu biasanya orang kalau sudah terlalu tenang dengan Allah, saya nyaman Bang dekat sama Allah, saya tenang Bang dekat sama Allah, nanti syariatnya jadi nggak imbang dengan akhiratnya, dengan hakikatnya ya. Jadi antara syariat dan hakikat, dunia dan akhirat harus seimbang, jangan sampai berat sebelah ya. Karena kita ini bukan istilahnya ya, kita ini makhluk zohir bukan makhluk goib ya. Jadi kita zohir ini harus kita perhatikan juga, syariat ini harus kita perhatikan juga. Seperti yang saya bilang, terbanglah kamu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa bumi untuk berpijak. Itu kias yang sangat dalam. Silakan mau terbang setinggi-tingginya kemana suka, silakan. Tetapi engkau tetap butuh bumi untuk berpijak. Jadi kita harus seimbangkan dengan syariat. Ya, mudah-mudahan cerita ini, pengalaman ini menjadi motivasi untuk yang lain ya. Bagi yang sungguh-sungguh, insya Allah perjalanan kita sama, nggak jauh beda itu. Awalnya punya dunia, akhirnya diambil semua, habis duniawi kita, akhirnya dipanggil mendekat. Udah mendekat, kita rasakan Allah yang dekat. Habis itu jatuh cinta. Sudah jatuh cinta, kita rasakan tenang. Ya kan? Happy kali Bang. Beda. Saya dahulu bahagia karena ada dunia, dengan bahagia karena ada Allah. Beda Bang bahagianya. Ya. Sama, semua orang akan mengalami tahap itu. Nah, langkah selanjutnya tahap gila. Ini yang warning ini, hati-hati. Ya. Nanti akan sampai itu ke tahap gila. Nggak boleh lama-lama kita di situ. Disinilah butuh bimbingan, butuh konsultasi, butuh keseriusan belajar. Ya, kalau nggak mau konsultasi ya sering-sering nonton di YouTube. Ada itu jawabannya. Kalau niat kita betul mau belajar, insya Allah selalu dalam tuntunan dan bimbingan Allah. Ya. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semua. Yang belum mau mengamalkan zikir nafas nggak apa-apa, nonton aja, pelan-pelan pelajari, ya kan? Insya Allah nanti tertarik untuk mengamalkan, rasakan sendiri manfaatnya. Bukan 1-2 orang yang sudah bercerita manfaat dari zikir nafas, ya. Intinya kita kembali kepada ketakwaan. Ya, mudah-mudahan Bu Fia istiqomah terus, nanti cerita lagi kalau ada pengalamannya biar terarah ya. Untuk yang lainnya juga sama-sama kita terus belajar, jangan pernah puas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.